Kemarin kita masih membahas tentang al-qismu tsalits, yaitu bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang kita kenal, tetapi bukan sahabat dekat dengan kita. Kita kenal aja. Kata beliau harus waspada dari orang-orang yang semacam itu. Biasanya gangguan datang dari mereka. Tetapi kalau ente diganggu, ya anggap biasa. Ya, kalau ente minta tolong sama mereka tidak ditolong, anggap biasa juga. Kalau mereka menganggap di depan wajah kita begini dan di belakang lain, juga anggap biasa. Memang begitu, banyak yang seperti itu. Jadi nggak usah dibesar-besarkan, tetapi malah kita harus kembali pada diri kita, memperbaiki diri kita. Dan kalau seandainya ada yang berbuat baik kepada kita, kita bersyukur kepada Allah yang menggerakkan hati mereka dan berterima kasih kepada mereka. Ya. Baik, gak ada. Mana itu? Sampai mana? وقل لعله قصر لعذرنا itu dah. وصار خصما فإذا أخطأت في مسألة نائب. Qala wala ta'idhanna ahadan minhum wala ta'idhanna, dan janganlah engkau memberikan mau'idhah, menasihati ahadan, salah satu dari mereka, minhum dari mereka, ma lam tatawassam fi malam malam, kalau engkau belum tatawassam, melihat, memprediksi, mengira, fihi, pada orang tersebut, awalan, terlebih dahulu, makhayilal qabul, ada tanda-tanda makhayil, tanda-tanda qabul, menerima. Wa illa, kalau tidak, lam yastami' minka, dia tidak akan mendengarkan darimu. Artinya kalau mau memberi nasihat, khususan orang yang kita kenal berbuat salah atau kurang, jangan terburu-buru dalam memberikan nasihat. Menasihat itu wajib, bagus, tetapi juga perlu waktu yang tepat, saat yang tepat, dan pada orang yang tepat juga. Karena kalau salah begitu, akhirnya malah jadi kadang-kadang sebaliknya. Bukannya manfaat, malah jadi madarrah, jadi rusak, malah tambah bahaya. Ya. Jadi itu, kata beliau, kalau engkau mau menasihati seseorang, lihat dulu, kira-kira dia terima nggak ya kalau saya tegur. Saya bilang, ini jangan berbuat begini, ini salah, bagusnya begini. Kira-kira terima nggak? Kalau ente prediksikan, perkirakan, dia bakal menerima omongan saya. Kasih tahu. Ya, kalau diterima, ya alhamdulillah. Kalau nggak terima, tau-taunya ya sudah. Tetapi kalau engkau sudah tahu, ini orang nggak bakal terima, tapi harus saya kasih tahu. Ya, makanya kata beliau, jangan. Wa illa, tidak. Lam yasma' minka, tidak akan mendengarkan dari ucapanmu. Bahkan gimana? Wasara khasman alaik, dan dia akan menjadi musuh terhadapmu. Wah, ini orang berani ngomong sama saya, udah. Jadi musuhan. Gara-gara kita pengen nasihatin. Tadinya dia dosanya 1, akhirnya dosanya jadi 2. Gara-gara dosa yang dia lakukan, kedua, dosa bermusuhan dengan orang yang menasehatinya. Buat apa? Nanti pikir panjang. Makanya salah satu cara dalam menasihat adalah memikirkan secara panjang, apakah nasihat yang saya berikan akan berdampak lebih bahaya terhadap orang tersebut, artinya tambah berbuat maksiat lebih banyak, atau meredam dari perbuatan maksiatnya. Kalau tambah banyak, jangan. Bahkan kalau cuman pindah tempat, jangan. Saya nasihatin di sini, saya omelin, besok bukan di sini, sono. Sama aja itu sih. Engkau nggak menasihati dia, itu cuman mindahin tempat doang. Mindah lokasi aja. Tapi nggak berubah. Taib. Gala wa sara khasman alaik fa idza akhta'u fi mas'alatin wa kanu ya'nafuna min at-ta'allum minka fala tu'allimhum. Kata beliau, lain lagi nih. Fa idza akhta'u, kalau mereka itu salah fi mas'alatin, dalam suatu permasalahan, masalah agama maksudnya, salah mereka bilang ini boleh, ini haram. Kadang kan orang awam tak tahu juga, dia masya Allah ngerti. Wa kanu, dan mereka itu ya'nafuna minat ta'allum, tidak suka, ya'nafun, tidak cenderung, tidak mau, minat ta'allum, daripada belajar, minka, darimu, fala tu'allimhum, jangan ajarin mereka saat itu. Kenapa? Pasti ngajarin mereka, akhirnya malah mereka menertawakan ilmu dan tidak menghargai ilmu yang benar. Fa innahum yastafiduna minka ilman wa yusbihuna laka a'da'an illa idza ta'allaka dzalika bi ma'siyatin yugarifunaha an jahlin minhum. Nah, katanya kenapa? Fa innahum, karena mereka ini, tentunya ini kesalahan yang terjadi itu kesalahan bukan sesuatu yang haram. Nah, nanti kalau haram nanti beliau akan sebutkan. Suatu kesalahan dalam permasalahan, enggak paham suatu masalah ilmu,
Apakah kita beritahukan? Kita lihat dulu. Kalau mereka memang mau diberitahukan, ya alhamdulillah kasih tahu. Jangan belit. Kasih tahu. Jangan, oh enggak, mereka nggak nanya. Biarin aja salah-salah dia sendiri. Jangan. Kita kasih tahu. Dia kan bakal dengerin omongan ente. Tahu bahwa ente juga pernah belajar, tahu ilmunya. Kasih tahu, nggak apa-apa. Bagus itu malah. Ya, kalau enggak gimana? Kala fa innahum yastafiduna minka ilman. Kalau enggak, kalau mereka tidak menerima daripada ajaranmu ataupun pemberitahuanmu, yastafidun, mereka akan mendapatkan faedah minka darimu ilman, suatu ilmu, wa yusbihuna laka a'daan, dan mereka tetapi yusbihun menjadi laka terhadapmu a'daan, musuh. Dianggap ente sok tahu terhadap mereka. Illa, kecuali kata beliau. Apakah terus sudah enggak usah kasih tahu? Illa idza ta'allaqa dzalika bima'siyatin, kecuali hal tersebut bersangkut paut dengan kemaksiatan. Nah, mereka terjadi maksiat. Terus apa? Yugarifunaha an jahlin, mereka melakukannya karena mereka enggak tahu. Kalau orang mengerjakan maksiat tetapi mereka tahu, berarti mereka sengaja gitu. Itu lain lagi. Tapi kalau seandainya ini mereka melakukan kesalahan, kemaksiatan, dan mereka nggak tahu, dasarnya mereka nggak tahu bahwa ini haram, tidak boleh. Gimana? Kalau anjalin minhum, fadhkuril haqqa. Nah, kalau begini kasih tahu yang cuf, ente biar tahu, kalian tahu ini perbuatan tidak boleh dikerjain. Ente tahu nggak ini boleh? Ini boleh, enggak, ini tidak boleh, haram, hukumnya begini-begini, diberitahukan. Bilutfin, kata beliau. Kasih tahu, boleh, yang benar, karena mereka memang jahil, nggak ngerti, tapi dengan cara lembut. Bilutfin, dengan lembut, min ghairi unfin, tanpa kekerasan, tanpa kasar, tanpa berlebihan. Kasih tahu aja. Kasih tahu ini permasalahan ini nih, apa yang kalian lakukan begini ini hukumnya nggak boleh. Nah, karena ada larangannya, tidak boleh, hukumnya begini haram, tidak boleh diperbuat. Iya, begini jelasin. Boleh kasih tahu, tapi pelan-pelan. Ya, jangan sampai malah mereka lari ataupun malah kesel terhadap karena disebabkan cara kita. Sebenarnya mereka mau menerima ilmu, tapi karena cara kita yang salah, akhirnya mereka menolak ilmu. Wa idza ra'aita minhum karamatan wa khairan, wa idza ra'aita, dan apabila engkau melihat minhum, dari mereka, karamatan, suatu kebaikan, wa khairan, ya kebaikan juga, karamah maksudnya perbuatan baik, bukan keramat, bukan. Karamah wali apa? Bukan, karamah maksudnya perbuatan baik, terpuji. Khair dan perbuatan baik. Fashkurillah alladzi habbabaka ilaihim, maka bersyukurlah kamu kepada Allah yang telah membuat engkau cinta suka terhadap orang-orang tersebut. Memang orang baik. Ya. Syukur kepada Allah yang telah membuatmu suka, cenderung terhadap orang tersebut. Wa idza ra'aita minhum syarran, dan apabila engkau melihat dari mereka orang-orang yang engkau kenal syarran, keburukan, kejelekan, fakilhum ilallah, maka serahkan urusan itu kepada Allah. Jangan sekali-kali menghakimi orang. Oh, ini neraka nih, neraka. La haula wala quwwata illa billah. Nerakanya siapa ini? Atau ini dosa, udah nih. Ini sama ini kayak fulan, kayak Firaun ini orang-orang. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa begitu? Ya, dia berbuat salah, tapi kan nggak tahu juga. Mungkin besok taubat, mungkin besok memperbaiki keadaannya. Ya. Apalagi terkadang penyalahan tersebut atas dasar yang tidak jelas. Atas dasar berita katanya, kata orang, udah ini pasti jahanam. La haula wala quwwata illa billah. Ente bagi-bagi jahanam, jangan. Walaupun ente tahu dengan benar, nyata, hak, urusan itu kepada Allah. Kata Sayyidina Isa alaihissalam kepada Allah SWT ketika Allah memanggil Nabi Isa, ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Nabi Allah SWT di akhirat dalam surat Al-Maidah, akhir surat Al-Maidah, Allah SWT mengatakan kepada Nabi Isa di hadapannya, Isa, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang pengikutmu untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan kepada selain Allah? Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan padaku. Na'budullah rabbi wa rabbukum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku syahid, saksi ketika aku ada sama mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau mengangkat aku, kunta anta syahid alaihim, engkau yang anta raqib alaihim, anta ala kulli syai'. Kata Nabi Isa apa? In ta'adzibhum, kalau engkau siksa mereka, fa innahum ibaduk,
hambamu. Fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, kalau engkau mengampuni mereka juga engkau adalah al-azizul hakim. Enggak dibilang apa, udah masukin aja neraka. Terserah. Ya, itu hak Allah Subhanahu wa taala, terserah. Mau siksa mereka ya engkau Tuhannya, mereka hambamu. Kalau engkau mau ampuni juga hakmu, bukan urusan kita. Makanya jangan ini orang berbuat zalim, membunuh, udah neraka aja. Enggak boleh surga. Emang punya ente surganya. Terserah Allah. Enggak boleh kita seperti itu. Nah, terus gimana? Gal fa idza raita minhum syarran fakilhum ila Allah taala wasta'idz billah min syarrihim, dan meminta perlindungan dari Allah dari keburukan mereka. A'udzubillah min syarrihim, ya Allah lindungi saya dari kejelekan yang mereka lakukan. Wala tu'atibhum, dan janganlah engkau menyalah-nyalahkan mereka. Wala taqul lahum, dan jangan engkau mengatakan kepada mereka, lima lam ta'rifu haqqi wa ana fulan ibnu fulan. Mereka berbuat salah khususnya kepada diriku, kepada diri kita. Udah biarkan urusannya kepada Allah. Dan hindari keburukan mereka, dan jangan sekali-kali mengatakan kepada mereka, kenapa lima lam ta'rifu, kalian tidak mengetahui haqqi, hak-hak saya. Kalian ini enggak menghargai banget sama saya. Anda enggak dianggap orang apa? Anda enggak dianggap apa? Enggak perlu begitu. Itu termasuk keburukan akhlak ketika seseorang menuntut untuk dia dihargai. Kalau mereka hargai, jazakumullah khair, syukurillah, bersyukur kepada Allah, dan berterima kasih kepada mereka. Kalau mereka tidak menghargai, tidak perlu kita besar-besarkan, dan enggak perlu kita tuntut haknya kita dari mereka. Wa anal fadhil fil ulum, adapun saya ini orang yang pandai dalam ilmu-ilmu. Jangan ngomong kayak gitu katanya Muhammad. Fa inna dzalika min kalamil hamqa. Sesungguhnya ucapan seperti itu termasuk ucapan orang yang hamqa, orang-orang yang bodoh. Enggak sadar diri berarti dia. Enggak ngerti. Wa asyaddun nasi hamaqatan wa asyaddu, dan paling parah-parahnya orang annas hamaqatan dalam kebodohan, man yuzakki nafsahu wa yuthni 'alaiha, yang selalu memuji-muji dirinya sendiri dan menganggapnya suci, baik. Itu paling bodoh-bodohnya orang. Kalau saya seorang begini, masya Allah, radhiyallahu ankum, tidak ada begitu, jangan begitu. Dan itu orang pasti nggak seneng. Orang yang suka muji-muji diri sendiri pasti orang, suka muji sendiri, kayaknya berlebihan, ngomong dia punya, dia begini, padahal nggak ngerjain apa-apa. Jangan muji diri sendiri, itu perbuatan nggak bagus, tercelah. Ya. Kalau memang baik, ya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Kalau memang buruk, juga manusia tempatnya keburukan dan kesalahan. Qala wa'lam anna Allah Ta'ala la yusallituhum 'alaika illa bidzanbin sabaga minka. Dan ketahuilah nih muamalat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan selalu ketika bermuamalat dengan orang hanya pandanganmu orang itu jelek, orang ini nggak punya akhlak, orang ini nggak ngerti, nggak menghargai, nggak. Rubah pandangan cara begini tuh salah. Gimana? Setiap muamalah dari orang ada sangkut pautnya dengan muamalah kita dengan Allah. Oke, kata beliau tuh, wa'lam, dan ketahuilah annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala la yusallituhum 'alaik, tidaklah menjadikan mereka itu mengganggumu. Yusallituhum 'alaik berarti mengganggumu atau berbuat sesuatu buruk terhadapmu. Illa, kecuali bidzanbin, atas penyebab dosa sabaqa minka, yang telah engkau lakukan terdahulu. Fastaghfirillaha min dzambik, maka beristighfarlah engkau kepada Allah dari dosamu. Jadi tolak ukur tuh. Tambah bagus muamalat dengan Allah kalau udah ukurannya begitu. Diganggu orang, berarti saya pernah berbuat dosa, kesalahan yang membuat saya itu diganggu seperti ini. Ya Allah, astagfirullah, saya dosanya apa? Mungkin saya nggak tahu juga apa dosanya. Jangan bilang gini, ya Allah saya salah apa ya Allah digangguin orang. Salah apa itu, kalimat itu berarti dia bilang, ya Allah saya itu nggak salah. Saya nggak pernah berbuat salah. Kenapa mereka mengganggu saya? Siapa ente? Bukan begitu, malahan ente bilang ketika diganggu, oh ini tanda bahwa saya pernah berbuat sesuatu kesalahan kepada Allah. Mungkin saya sadar atau tidak sadar, saya meminta ampun kepada Allah. Saya minta ampun ya Allah, saya banyak salah. Perbuatan ini teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah risalah dari Allah, suatu teguran agar saya sadar diri, agar saya lebih baik lagi. Ya. Wa'alam, dan ketahui anna dzalika, bahwa hal tersebut uqubatun, suatu hukuman minallah, dari Allah, laka, untukmu.
Sebagaimana seorang minas salihin, kata beliau, mengatakan, saya tahu kadang-kadang saya bisa koreksi diri saya berbuat salah muamalat dengan Allah, ada kesalahan. Dari apa? Dari keledai yang saya tunggangi. Kadang-kadang kalau keledainya mulai ngeyel, kok jalannya begini, susah diatur, wah ini tanda nih saya berbuat maksiat kepada Allah atau sesuatu salah. Pernah Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Balfaqih, ya, Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, disebut dengan Allamatud Dunya, orang paling alim sedunia, kata Imam Al-Haddad. Sampai Imam Al-Haddad, Abdullah Haddad, mengatakan, wallah ma fil akwan mithal Abdurrahman, demi Allah tidak ada di jagat raya ini seperti Abdurrahman Balfaqih ini. Luar biasa dari sisi ilmunya, dari sisi luar biasa, saleh, taqi. Beliau pernah ada suatu kesalahan, artinya salah paham atau apa. Sultan di saat itu, pemimpin di saat itu menghukum beliau dan memenjarakan beliau. Ini ulama besar, salihin, aulia, ulama, rujukan, penjara. Akhirnya berapa hari dikeluarkan. Setelah keluar dia kembali. Kata orang-orang, wah ya Habib, kenapa engkau enggak doain ini Sultan kurang ajar, kok sampai malah berani memenjarakan engkau? Kata dia, lah, yang salah bukan Sultan, yang salah anak. Kenapa? Di rumah ada pembantu di rumah, biasanya saya tegur, saya kasih tahu, udah sholat belum, udah ngerjain sholat belum, saya tanya. Ini beberapa waktu yang lalu saya lupa menegur dia. Ini salah dari saya nggak lupa, ada sesuatu yang saya salah di rumah, karena itu Allah SWT tegur saya, masukkan saya dalam penjara. Nah, luar biasa. Gak ada urusan sama orang, gak. Urusan mereka muamalat sama Allah. Muamalat sama Allah bener gak? Semua dijadikan sebagai alamat dari Allah SWT. Petanda. Ini berbuat begini. Allah SWT. Ada yang salah nih dengan Allah. Dengan muamalat kita dengan Allah. Ada yang salah nih dari perbuatan saya. Harus diperbaiki. Kalau orang yang kayak begini, terus naik. Ujian untuk orang yang semacam ini adalah tambah naik derajat. Tapi kalau orang yang nggak ngerti muamalat seperti ini, ujian buat orang ini bala, musibah untuknya. Tambah jelek, tambah terpuruk, tambah malah menganggap dirinya yang paling hebat, menyalahkan orang lain, repot hidupnya sendiri. Akan. Wa kun fima bainaka wa bainahum sami'an lihaqqihim asamma an batilihim natugan bimahasinihim samutan an masawihim. Dan jadilah engkau, kata beliau, kun fima bainaka wa bainahum, antara engkau dengan mereka, orang-orang yang engkau kenal itu tadi, sami'an bihaqqihim, mendengarkan hak-hak mereka. Dengerin, kerjain apa yang mereka butuh, tutupi. Terus gimana? Asamma an batilihim, tidak mendengar atas kebatilan, kejelekan mereka, tidak tahu dari kejelekan yang mereka lakukan, kesalahan, enggak usah diperbesar dan dianggap. Bukan berarti diam terhadap yang salah, bukan. Menasehati di waktu menasehati itu wajib. Ya, atau kesalahan yang harus dinasihati itu wajib. Tapi artinya tidak banyak memperdulikan, tidak banyak peduli terhadap apa yang kesalahan, khususnya terhadap diri kita. Natugan bimahasinihim, selalu menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Terus samutan, diem, an masawihim, daripada keburukan mereka. Enggak usah nyebut-nyebut kejelekan mereka. Wahdhar mukhalatata mutafaqqihatil asr. لا سيما المشتغلين بالخلاف والجدال فاحذر منهم فإنهم يتربصون بك لحسدهم ريب المنون ويقطعون عليك بالظنون ويتغامزون وراءك بالعيوب ويحصون عليك عثراتك في حال عشرتهم حتى يجبهوك بها في حال غيظهم. Apa? Yuwajihuka, apa yajbahuka? Sama enggak? Hatta di situ yujabbihuka, yajbahuka, sama aja berarti. Fi hali ghaidhihim wa manadharatihim la yugiluna laka 'athratan wa la yaghfiruna laka zallatan wa la yasturuna laka 'auratan yuhasibunaka 'ala al-nagiri wal qitmir wa yahsununaka 'ala al-qalil wal kathir wa yuharriduna 'alayka al-ikhwan bin namimah wal balaghat al-mubbil wal buhtan. إذا رضوا فظاهرهم الملك وإذا سخطوا فباطنهم العنك ظاهرهم ثياب وباطنهم ذئاب. هذا حكم من قطعت به المشاهدة على أكثرهم إلا من عصمه الله فصحبتهم خسران ومعاشرتهم خذلان. صدق فكيف من يجاهرك بالعداوة.
Nanti beliau akan memberikan peringatan itu tentang mutafaqqihatil asr, kata orang-orang yang berkostum ilmu, kata beliau. Berkostum ilmu, memiliki ilmu tetapi tidak memiliki tazkiyah adab. Kata beliau, berhati-hati dengan orang-orang yang semacam itu, berilmu tetapi tidak ada tarbiyah, tidak ada adab, tidak ada tazkiyah, tidak, hanya ilmu saja. Ilmu yang mereka gunakan untuk menggapai dunia, untuk pamer, untuk bersaing, merasa disaingi kalau ada orang lain berilmu juga atau mengerti. Nah, ini kata beliau, hati-hati dari orang-orang seperti itu. Nanti beliau akan jelaskan lagi bagaimana menghindari mereka. Allah taala a'lam.